Halo guys, balik lagi di channelnya Samim Nuvo. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal membahas tentang aroma-aroma apa saja dan pertanda hantu apa ketika kalian mencium bau aroma tersebut. Dan kita telah memiliki 10 aroma yang bakal kita bahas teman-teman. Apakah itu sesuai dengan fakta teori ini ataukah tidak gitu ya teman-teman. Jadi kita bakal menyesuaikan apa yang pernah saya alami dan apa yang pernah saya lihat ya teman-teman. Oke, kali ini kita bakalan langsung membahas hantu apa saja yang di dalam 10 aroma tersebut. Seperti apa penjelasannya? Simak video ini sampai habis. Oke teman-teman, masuk ke yang pertama ya teman-teman. Bau minyak mistik dan wangi-wangian. Kamu harus segera waspada jika mencium bau-bauan seperti minyak mistik dan harum menyerpak. Jika bau ini tercium sangat kuat tanpa sebab, maka itu pertanda ada hantu pocong berada di dekat kamu. Bau wangi-wangian teman-teman, maksudnya itu bau wangi-wangian itu kayak bau minyak wangi gitu kan. Jadi kayak mungkin kayak bau minyak angin. Kalau aku bilangnya itu kayak bau minyak angin sih kalau aku bilangnya. Tapi memang bau minyak angin yang sedikit wangi-wangi gitu kan. Biasanya orang yang untuk minyak urut itu kan ada yang wangi. Nah itu ya teman-teman ya. Kalau untuk pertanda pocong teman-teman, aku pernah sih kalau untuk kedatangan hadirnya pocong ketika aku itu ya teman-teman, itu ada teman-temannya ketika aku masih SMP. Jadi aku itu tidur di tempat teman aku kan. Jadi ketika aku itu bangun sekitar jam 3 terbangun itu ada pocong nih. Kalau pocong itu nggak lompatnya seperti ini ya, nggak ya teman-teman ya, dia melompatnya seperti ini, cepat dan cepat juga menghilang teman-teman. Kadang-kadang dia langsung menghilang, tapi kalau dia melompat dia langsung hilang seperti itu ya teman-teman ya. Dan aku tidak mencium bau aroma wangi-wangian ya teman-teman. Tapi kalau untuk mencium bau wangi-wangian seperti ini, aku pernah juga melihat sosok yang hitam gitu kan, tinggi hitam juga bau wangi-wangian bisa. Jadi kalau untuk bau wangi-wangian tidak harus pocong aja teman-teman. Tapi kalau untuk masalah sosok jin dan hantu iya ya teman-teman ya. Bau kabel kosong ini sering banget kalian itu tercium di rumah kalian. Ketika kalian tuh bau kosong, tapi kalian keliling-keliling di rumah kalian nggak ada yang konslet gitu kan. Kalian berpikir apa sih yang konslet? Kalian berpikir seperti itu kan. Bau kabel kosong tak melulu pertanda ada yang konslet dengan listrik atau barang elektronik kamu. Bisa jadi ini adalah pertanda datangnya banaspati. Hantu ini memiliki wujud seperti api dan suka melayang-layang di udara. Banaspati itu teman-teman adalah sosok wujud ya, dia itu menyerupai bulat lingkaran bola api teman-teman. Tapi di dalam bola apinya itu dia memiliki mata teman-teman, memiliki mata dan mulut ya teman-teman. Biasanya banaspati itu seperti itu. Tapi ketika kalian melihat sekali lintas, itu banaspati itu api aja gitu. Padahal ketika kalian perhatikan, kalian dekatin lagi, ketika kalian bisa berkomunikasi dengan banaspati, maka kalian bakal melihat ada mata dan ada mulut di banaspati ya teman-teman ya. Banaspati sebenarnya kabel gosong ini ya teman-teman, bisa jadi ya teman-teman membawa banaspati. Karena dulu aku pernah ya teman-teman ngajakin teman-teman ya, aku itu bukan di tempat rumah atau coffee dan sebagainya, tapi aku itu dengan teman aku nih, dengan teman aku. Jadi ketika kami lagi jalan-jalan itu tuh ada sih, kami tuh lagi jalan-jalan kaki itu di tempat suatu desa itu bau gosong gitu kan, tapi ternyata nggak ada apa-apa. Tapi aku melihat ada kayak selintas api aja gitu kan, warna merah seperti warna api itu aja selintas. Mungkin bisa jadi ya kalau untuk bau konslet atau listrik ini dengan banaspati, karena sesuai dengan sosok yang bakalan ditampilkan gitu kan. Banaspati itu adalah api gitu kan, jadi itu ya sesuai dengan bau gosongnya gitu. Yang ketiga teman-teman adalah bau pandan teman-teman. Bau pandan yang menyengat juga menjadi pertanda adanya hantu keblek. Hantu keblek yang hadir di sekitar kamu. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, hantu ini biasanya banyak dipanggil untuk ritual pesugihan. Hantu keblek itu teman-teman hantu yang ini ya teman-teman, yang menyerupai sedikit kayak asap gitu teman-teman, kayak asap ya, kayak ini ya, kayak kurang jelas gitu kan. Hantu itu sebenarnya kayak kurang jelas sih. Kalau aku mengatakannya itu, dia itu kayak menyerupai roh aja gitu. Tapi kalau kita sekali lintas, kalau kalian pernah melihat seperti asap set lewat seperti itu kan, tapi kayak orang gitu kan, tapi dia tuh kayak tembus pandang, tapi kayak asap aja kalian lihat lewat. Nah itulah yang namanya hantu keblek ya teman-teman ya, itu yang namanya hantu keblek ya teman-teman ya. Biasanya itu dia ini kalau untuk berbentuk dengan sosok roh beneran, itu memang harus kalian panggil ya, menurut kalian itu kepercayaan kalian, dengan ritual pesugihan. Tapi kalau kalian lihat sekitar kalian aja, biasanya dia nggak bakalan menyerupai persis dengan roh, tapi dia itu biasanya kayak angin atau asap aja gitu kan, lewat seperti itu ya teman-teman ya. Itu yang namakan hantu keblek. Bau pandan ini sebenarnya tidak menentukan untuk hantu keblek ya teman-teman ya. Bau pandan ini juga bisa ditentukan oleh kuntilanak juga teman-teman ya. Jadi kalau untuk harus hantu keblek aja kayak rasa enggak ya teman-teman. Tapi kalau bau pandan itu menurut aku kuntilanak bisa, hantu seperti ini bisa gitu kan.
ya sesuai dengan keinginan mereka lah gitu kan, mereka menyukai bau pandan atau bau apa gitu kan. Menurut aku sih teman-teman, kalau masalah bau-bau itu teman-teman itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh makhluk jin atau makhluk halus tersebut ya teman-teman ya. Tidak menutup kemungkinan kalau mereka pengen mengeluarkan bau-bau aroma yang lain lagi. Bau anyir dan harum. Kalau bau harum yang kamu cium bersamaan dengan anyir darah segar, itu pertanda ada sundel bolong yang singgah di dekat kamu. Sundel bolong itu sebenarnya teman-teman ya. Sundel bolong itu teman-teman itu tuh sebenarnya kuntilanak ya teman-teman ya. Sebenarnya kalian itu bisa kok. Misalkan kalian itu melihat sosok kuntilanak gitu kan. Tapi kalian itu berpikirnya di aneh di diri kalian itu, kalian tuh mencoba untuk sugesti kalian itu adalah sundel bolong. Maka ketika dia hantu itu berjalan untuk menghilang, maka kalian bakalan melihat di belakangnya itu ada bolong dan akhirnya itu tersebut sundel bolong. Sebenarnya terciptanya hantu-hantu tersebut itu dari ilusi dari kita sendiri teman-teman ya. Sebenarnya jin itu hanya memiliki energi positif dan energi negatif. Nah ketika dia itu pengen mengganggu kita gitu kan, pikiran kita, oh ini jangan-jangan kuntilanak, dan mereka bakal menyerupai kuntilanak sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu kan. Karena kenapa? Apa yang ada di pikiran kita itu berarti hantu itu yang kita takuti, dan itulah yang bakalan mereka serupai ya teman-teman ya. Kalau untuk masalah bau harum dan bau anyir ya kuntilanak ya juga bisa sih. Sundel bolong sih kalau menurut aku ya, sundel bolong itu ya kuntilanak gitu kan ya, bisa jadi juga ya teman-teman ya. Bau singkong bakar. Jangan senang dulu kalau ada bau singkong bakar jika tidak ada orang yang sedang membakar singkong. Bau ini bisa jadi pertanda kalau ada makhluk halus sejenis genderuwo di sekitar kamu. Sejenis genderuwo. Bau singkong itu bukan genderuwo ya teman-teman ya, tapi sejenis aja ya teman-teman ya. Ya mungkin kayak berbentuk hewan dan berbulu, tapi dia nggak besar tinggi seperti genderuwo. Kalau genderuwo itu biasanya teman-teman dia itu bawa karet biasanya. Biasanya kalau genderuwo itu bawa karet ya teman-teman ya. Kuntilanak juga biasanya bawa karet juga kok. Tapi ya kalau menurut aku bau-bau seperti ini nggak terlalu menentukan hantu itu gitu kan. Tapi hantu-hantu yang lain juga bisa mengeluarkan bau-bau yang seperti ini ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk masalah bau singkong itu adalah hantu yang menyerupai hewan ya teman-teman. Terserah, mungkin seperti jin atau sosok yang seperti siluman harimau gitu kan, ada sebagainya gitu kan, seperti itu ya teman. Biasanya seperti siluman kalau ada yang namanya bau-bau singkong bakar seperti ini ya teman-teman ya. Kita lanjut yang keenam adalah teman-teman bau darah. Ya kalian pernah mencium bau darah kan, bau anyir seperti itu ya teman-teman ya. Hantu wewe gombel sering menunjukkan keberadaannya dengan menebarkan semerbak bau darah yang tak jelas sumbernya. Hantu ini terkenal hantu yang suka menculik anak-anak kecil yang suka bermain di waktu matahari terbenam. Hantu wewe gombel ini teman-teman kalau untuk berbau darah ya aku nggak tahu juga ya teman-teman ya. Tapi yang menentukan adalah bentuk sosok wewe gombel. Pernah aku bahas di video saya sebelumnya bahwasanya ini adalah seperti ada suara teman. Suara-suara yang seperti ketek ketek ketek. Ya, seperti kayak ini ya, kayak ayam perempuan kotek-kotek kayak gitu ya. Tapi dia tuh sedikit berbeda sih, berbentuknya itu kayak ketek 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 tapi suaranya suara ayam gitu. Tapi untuk suaranya itu tek tek teknya itu seperti yang aku katakan tadi, ketek ketek ketek, tapi kayak suaranya itu kayak suara ayam, bukan kayak suara aku ini ya, tapi nadanya itu seperti itu ya teman-teman ya. Kalau untuk bau darah sih, kalau menurut aku pernah sih aku tercium bau darah, tapi bukan wewe gombel teman-teman ya. Yang ada itu ya dia itu kayak sosok anak kecil aja gitu kan, tapi bukan tuyul. Tapi memang kayak itu sosok anak kecil yang terjadi kecelakaan atau pembunuhan, itu yang namanya aku sering tercium bau darah. Contohnya kemarin itu ada pembunuhan anak kecil yang ketika aku explore di rumah hantu ya teman-teman ya, explore di rumah hantu. Jadi itu kan aku sudah letakkan kan judulnya itu adalah hantu pembunuh ya teman-teman ya. Nah hantu pembunuh itu teman-teman ya, di sana ada juga di rumah angker itu adanya namanya hantu anak kecil ya teman-teman ya. Hantu anak kecil itu teman-teman ya, yang aku lihat itu teman-teman itu seperti pembunuhan ya teman-teman ya, dan akhirnya ada berbau-bau darah seperti itu. Kalau untuk aku sih, kalau untuk gombel nggak menentukan bau ini, tapi yang jelas kalau untuk bau darah itu adalah biasanya bau-bau hantu yang menyerupai orang yang telah terjadi pembunuhan atau mutilasi. Kita bakal langsung lanjut bau kemenyan, itu yang ketujuh ya. Bau kemenyan adalah yang patut paling diwaspadai. Pasalnya bau ini merupakan serangan sihir dari jin. Biasanya bau ini akan muncul ketika seseorang melakukan santet atau guna-guna kepada orang lain.
Kemenyan, sebenarnya teman-teman ya, bau kemenyan itu teman-teman itu mengundang hantu. Karena kenapa? Kemenyan itu seperti bau aroma-aroma yang memang kita itu pengen manggil dia gitu kan. Kita itu kayak minta tolong kepada dia gitu kan. Sebenarnya kita nggak usah minta tolong kepada hantu dan jin sebagainya. Seharusnya kita itu minta tolong itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk ini ya, bau kemenyan ini teman-teman memang hantu-hantu yang kita panggil, yaitu ya kayak kita minta pertolongan seperti santet, guna-guna dan sebagainya ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk sihir dari jin ya kemungkinan iya teman-teman ya untuk bau-bau kemenyan. Karena kenapa bau kemenyan itu nimbul itu biasanya ada orang yang bakarnya gitu kan, ada orang yang pengen manggilnya gitu kan. Nah, ketika ada hantu atau jin yang pengen membantu orang tersebut, maka hantu dan jin itu bakalan terus mengeluarkan bau kemenyan. Kita bakal langsung lanjut ke 8 ya teman-teman, bau sawo menyengat. Jika kamu tak punya pohon sawo tapi tiba-tiba ada aroma sawo menyengat, itu adalah pertanda ada jin sejenis memedi sawah ya, atau hantu sawah yang sedang singgah di dekat kamu. Hantu sawah itu teman-teman ya seperti hantu air ya teman-teman ya, seperti hantu air ya. Tapi bukan jenglot, tapi dia tuh kayak tidak terlalu besar sih teman-teman ya. Dia tuh kayak bayangan aja sih. Dia tuh kayak biasanya hantu ini nih hantu yang sering nimbul di air yang menyerupai sedikit berbentuk orang gitu kan. Tapi bukan jenglot. Kalau jenglot beda lagi ya teman-teman ya. Kalau dugo yang pernah aku bahas itu beda lagi teman-teman ya. Tapi ini hantu yang biasanya sering muncul di perairan teman-teman. Nggak harus di airan yang namanya seperti sungai sebagainya, enggak ya teman-teman, bisa aja di kolam, mungkin kolam renang, mungkin kolam ikan, di sawah-sawah juga bisa ya teman-teman ya. Ini ya biasanya hantu-hantu seperti itu ya teman-teman ya, untuk yang namanya hantu sawah biasanya orang sebut ya. Sawo menyengat sih mungkin aja ya teman, mungkin bisa jadi juga ya teman-teman ya. Karena kalau untuk sawo menyengat, aku untuk mencium sawo menyengat ya adanya pohon sawo gitu kan, kalau hantunya nggak nampak gitu kan. Tapi kalau untuk hantu ini ya mungkin aja sawo menyengat itu dia gitu kan. Kita bakalan masuk ke bau bangkai yang lebih mengerikan lagi, aroma kuntilanak. Tidak hanya semerbak bunga melati saja, tapi juga disertai bau bangkai yang sangat menyengat. Nah, maksudnya bau bangkai itu teman, kalau kami bilangnya itu bukan bau bangkai, tapi bunga tai ayam ya, bunga tai ayam yang busuk gitu kan, yang biasanya itu bunganya itu warna kuning ya, seperti gambar ini ya teman-teman. Bau bunga seperti ini. Biasanya kuntilanak bakalan menimbulkan bau seperti ini ketika dia itu pengen menimbulkan wujudnya atau pengen mendekati kita, atau dia tuh pengen lewat dekat kita. Dia bakalan menimbulkan bau-bau aroma seperti ini ya teman-teman ya. Tapi terkadang bau aroma seperti ini kadang genderuwo ada juga yang seperti ini ya teman-teman, nggak hanya kuntilanak. Tapi biasanya teman-teman, kalau bau seperti ini adalah bau kuntilanak ya teman-teman ya. Untuk hantu-hantu jenis lain itu jarang ya teman-teman, tapi kalau untuk kuntilanak iya ya teman-teman ya. Sekarang kita bakal langsung masuk ke bau bunga melati teman-teman. Bau bunga melati adalah pertanda munculnya hantu perempuan. Jika kamu mencium aroma ini padahal tidak ada bunga melati di dekat kamu, artinya ada kuntilanak atau hantu perempuan yang sedang mendekatimu. Bau melati itu tercium memang seperti bau ya untuk aroma-aroma wanita ya teman-teman ya. Biasanya memang hantu perempuan seperti kuntilanak teman-teman ada ya teman-teman ya. Bahkan juga teman-teman misalkan ada di sana itu ada orang gantung diri ya teman-teman ya, tapi itu masih gadis, bukan kuntilanak. Kuntilanak itu kan orang yang mati lagi hamil ya teman-teman ya, tapi masih gadis, tapi dia itu menyerupai orang tersebut, hantu itu menyerupai gadis tersebut, tapi baunya itu bau melati. Pernah ada seperti itu, pernah ya teman-teman ya, aku pernah mencium baunya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk bau melati itu bisa bau kuntilanak, bisa bau juga untuk hantu perempuan yang bunuh diri atau sebagainya ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk masalah bau melati ya memang ya pertanda munculnya hantu perempuan ya teman-teman ya. Jadi itulah hantu-hantu yang aku katakan bahwasanya baunya seperti apa teman-teman. Tapi yang jelas teman-teman, sebagian bau ini teman-teman tidak menentukan harus hantu itu teman-teman ya. Ada hantu yang lain juga, yang berbentuk lain juga, sejenis-jenis lain menyerupai bau-bau yang seperti ini juga teman-teman ya. Jadi untuk teori ini teman-teman ya tidak sepenuhnya itu benar ya teman-teman ya. Memang benar untuk teori ini bau-bau seperti ini adalah bau hantu atau jin dan setan dan sebagainya. Tapi kalau untuk bentuk atau jenis jinnya itu tidak ya teman-teman ya. Teori ini masih ada salahnya, tapi ada juga benarnya teman-teman ya. Tapi kalau untuk bau ini memang menyerupai bau hantu, ya ini memang menyerupai bau hantu teman-teman ya. Dan biasanya kalau kalian mencium 10 bau ini, maka ada sosok jin tak apa itu dekat kalian gitu. Mungkin dia lewat atau pengen melototin kalian itu.
Mungkin itu saja teman-teman untuk penjelasan dari aku teman-teman ya. Jika kalian ada pendapat lain silahkan kalian tulis di kolom komentar dan kalian ceritakan pengalaman kalian itu seperti apa ya teman-teman. Jika kalian punya video atau foto yang bakalan kita review silahkan kalian DM Instagram aku, silahkan kalian kirim foto atau videonya teman-teman ya. Mungkin itu saja teman-teman, semoga ini bermanfaat. Saya Samuel Nuvo.